Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Afifah Sutina Sution dengan NIM D1B0181032. Di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan yang berjudul Kiat Menanam Cabai pada saat musim hujan. Menanam cabai pada saat musim hujan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi sekaligus resiko kegagalan yang besar. Menanam cabai pada saat musim hujan diperlukan teknik budidaya yang lebih intensif dibandingkan menanam cabai pada saat musim kemarau. Karena musim hujan bukanlah musim yang ideal bagi budidaya cabai, sehingga biasanya menanam cabai pada saat musim hujan disebut sebagai bertanam cabai di luar musim. Menanam cabai pada saat musim hujan akan menghadapi kendala cuaca yang tidak kondusif bagi tumbuh dan kembangnya tanaman cabai secara normal. Musim hujan ditandai dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang tinggi, sehingga pada beberapa hal akan memacu berkembangnya OPT, baik hama maupun penyakit tanaman. Walaupun demikian, menanam cabai pada saat musim hujan mempunyai potensi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Harga yang tinggi pada saat musim hujan sudah menjadi incaran para petani. Naiknya harga cabai pada saat musim hujan disebabkan karena suplai cabai yang menurun secara drastis. Karena pada saat musim hujan hanya sedikit yang mengusahakan tanaman cabai. Untuk mengantisipasi agar tanaman cabai selama musim hujan tidak mengalami kegagalan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pengendalian hama dan penyakit. Beberapa jenis hama dan penyakit yang dapat berkembang dan mengancam tanaman cabai selama musim hujan, yaitu layu karena bakteri atau Pseudomonas solanacearum. Pseudomonas solanacearum merupakan salah satu bakteri penyebab layu bakteri atau penyakit lender pada tanaman. Gejala awalnya yaitu tanaman akan terlihat segar pada saat pagi hari atau sore hari, namun pada siang hari akan menjadi layu. Hal ini disebabkan karena aliran air dari akar dan batang tidak mengalir secara sempurna, sehingga menyebabkan tanaman menjadi layu. Serangan Pseudomonas solanacearum ini bisa dimulai pada saat tanaman cabai masih muda. Jika pada pangkal batang dicabut, akan terlihat jelas akar dan pangkal batangnya membusuk. Yang membedakan serangan penyakit layu ini dengan layu yang lain yaitu jika pangkal batang yang busuk dipotong kemudian dimasukkan ke dalam air jernih, maka pada beberapa saat akan terlihat koloni bakteri seperti asap yang mengepul di dalam air. Dan cara pengendalian penyakit ini yaitu yang pertama, gunakan pupuk kandang yang telah masak. Pupuk kandang yang belum masak akan memacu berkembangnya bakteri melalui kenaikan suhu tanah yang disebabkan oleh proses fermentasi pupuk organik. Yang kedua, kurangi penggunaan urea. Akan lebih bagus jika menggunakan NPK. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman cabai mudah terserang penyakit. Yang ketiga, gunakan benih tanaman cabai yang tahan terhadap penyakit ini. Yang keempat, pergiliran tanaman menggunakan tanaman selain famili Solanaceae atau terung-terungan. Yang kelima, gunakan PGPR sebagai kocoran di sekitar perakaran. Yang keenam, hindari mengocor NPK atau penggunaan pupuk kimia yang lain pada akar tanaman, karena akan menyebabkan luka pada akar tanaman cabai. Yang ketujuh, pencelupan bibit sebelum tanam menggunakan PGPR. Yang kedelapan, mencabut tanaman cabai yang telah terserang penyakit layu bakteri ini. Yang kesembilan, hindari mengairi lahan dengan menggenangi lahan terlalu tinggi. Jika perlu, jangan digenangi. Kesepuluh, jika tanaman cabai telah terserang penyakit ini, penggunaan bakterisida menjadi kurang efektif. Yang kedua, penyakit antraknosa. Penyakit antraknosa ini biasanya menyerang tanaman cabai pada saat kondisi kelembaban yang tinggi, yaitu 95% pada suhu yang rendah sekitar 32 derajat Celcius. Penyakit ini juga menyerang tanaman cabai yang ditanam pada lahan dengan drainase yang tidak dikelola dengan baik, sehingga banyak genangan air di sekitar tanaman, dengan merusak jaringan buah dan membentuk bercak coklat kehitaman dan meluas menjadi busuk lunak.
Serangan yang berat menyebabkan buah menjadi mengering dan keriput seperti jerami. Pada bagian tengah bercak yang mengering terlihat kumpulan titik-titik hitam dari koloni cendawan. Adapun cara pengendalian penyakit antraknosa ini yaitu: yang pertama, perlakuan benih dengan merendam benih di dalam air panas pada suhu 55 derajat selama 30 menit. Yang kedua, benih direndam dalam air hangat yang dicampur dengan fungisida seperti Derosal 60 WP dengan takaran 2 gram per liter. Yang ketiga, apabila ada buah cabai yang terserang penyakit ini, maka buah tersebut akan dipanen setiap hari dan kemudian dibakar. Yang keempat, usahakan jangan sampai ada buah cabai yang berserakan di sekitar tanaman karena akan menyebarluaskan kepada tumbuh-tumbuhan yang lain yang sehat. Yang kelima, penyemprotan dengan fungisida seperti Derosal 60 WP dengan takaran 2 gram per liter atau bisa dicampur dengan fungisida yang lain seperti Derosal 60 WP Ditane 45 dengan perbandingan 1:5 dan dosis campuran 2,5 gram per liter. Penyakit yang ketiga yaitu penyakit layu fusarium. Cendawan yang menyerang tanaman cabai adalah Fusarium oxysporum. Tanaman cabai terserang mengalami kelayuan dimulai dari daun-daun tua, kemudian menyebar ke daun-daun muda dan menguning. Upaya yang bisa dilakukan terhadap penyakit layu ini yaitu meningkatkan pH tanah, memusnahkan tanaman yang terserang, saluran pembuangan air harus betul-betul rapi, pastikan tidak ada air yang menggenang di sekitar tanaman cabai, melakukan penggiliran tanaman, serta penyemprotan secara kimiawi menggunakan bahan aktif benomil, propamocarb hidroklorida, dengan dosis sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Sebagai pencegahan secara biologi, dapat diberikan trichoderma pada saat persiapan lahan pada umur 25 hasta, 40 hasta, dan 70 hasta. Penyakit yang keempat yaitu hama gangsir. Hama ini menyerang tanaman cabai muda yang baru saja pindah tanam. Serangannya dilakukan pada malam hari dan siang hari akan bersembunyi di dalam tanah. Gangsir ini membuat liang di dalam tanah dengan kedalaman 90 cm. Gangsir merusak tanaman cabai dengan cara memotong pangkal batang tapi tidak memakannya. Pengendalian penyakit ini dengan memberikan insektisida hama kutu kebul. Hama kutu kebul yang menyerang tanaman cabai adalah Bemisia tabaci. Hama kutu kebul menyerang dan menghisap cairan. Pengendalian hama ini dengan cara pemberian insektisida berbahan aktif abamectin. Kemudian ada cara memperbaiki drainase di sekitar pertanaman. Air yang mengenang menjadi pemicu berkembangnya OPT, baik hama maupun penyakit tanaman cabai. Usahakan agar air tidak tergenang di sekitar pertanaman dengan cara memperbaiki saluran pembuangan air sehingga air mengalir dengan lancar. Kemudian membuat bedengan yang lebih tinggi. Membuat bedengan yang lebih tinggi akan mengurangi tingginya kelembaban tanah. Pemantauan perkembangan OPT secara intensif. Perkembangan OPT, baik hama maupun penyakit, sangat cepat pada saat musim hujan karena cuaca yang mendukung untuk perkembangannya. Oleh karena itu, aturlah perkembangan OPT sejak awal untuk mengantisipasi, mengendalikan OPT sejak awal secara intensif dan terpadu. Sanitasi sekitar pertanaman. Bersihkan areal pertanaman dari rumputan liar, gulma, atau tumbuhan lain yang dapat mengganggu. Kemudian ada penggunaan naungan plastik. Kita bisa menggunakan naungan plastik atau paranet. Baiklah, itulah materi penyuluhan yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.